Pemirsa, sebelumnya polisi menangkap Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila atas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Armor Toreador ditangkap di sebuah hotel di bilangan kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Saat ditangkap, Armor bersama 4 orang temannya. Armor bersikap kooperatif saat ditangkap. Polres Bogor menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka kasus KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan. Polisi melakukan penahanan saat ini pemirsa terhadap Armor. Bukan siapa-siapa di sini. Bukan. Ya udah bawa barang-barangmu ya. Dari jam berapa ke sini? Tadi kan sore. Armor ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan tindak KDRT terhadap istrinya sendiri, Cut Intan Nabila. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai kasus ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Selamat sore, Pak Kasat Reskrim. Pak, kita ingin tahu apa sebetulnya motif dari pelaku. Katanya ini bukan pertama kalinya melakukan KDRT, tapi sudah terjadi berulang kali. Ya, betul. Jadi memang setelah kami dalami dari permintaan keterangan terhadap korban dan terhadap saudara pelaku, memang ada informasi indikasi bahwa kekerasan yang diperbuat oleh si pelaku ini sudah berulang dan bahkan sudah lebih dari 5 kali. Untuk motifnya sendiri, yang terakhir, kejadian terakhir yang viral kemarin di media sosial itu karena si pelaku tidak menerima handphonenya dicek dan diinterogasi oleh istri atau si korban terkait adanya, mohon maaf, cuplikan video porno yang baru selesai ditonton oleh si pelaku. Kami ulangi kembali Pak, mengenai isi ponsel dari tersangka ini. Apakah cuplikan video porno ini yang menjadi pemantik awal karena sudah lebih dari 5 kali kejadiannya sama, kasusnya sama atau beda Pak? Ya, jadi hampir keseluruhan penyebab dari kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban, motifnya hampir sama. Hanya saja yang terakhir ini juga ada ditemukan bahwa indikasi istri dari pelaku atau korban itu sendiri menemukan atau mendapati di handphone milik pelaku terdapat video porno yang disimpan dan informasi baru selesai ditonton sebelum kejadian. Ya, dari hasil visum apa Pak hasil visum yang mungkin sudah bisa diketahui dari korban penganiayaan yaitu sang istri? Ya, untuk hasil visum sendiri setelah kami laksanakan visum dan mendampingi saudari korban ke rumah sakit RSUD Cibinong, hari ini kami baru mendapatkan hasil visumnya dari RSUD Cibinong dengan hasil kesimpulan bahwa terhadap korban ditemukan luka memar pada bagian kepala atas sebelah kiri, pipi kiri, punggung kanan, dan luka benjol pada kepala atas kiri dan dahi kanan, serta luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, leher sebelah kiri, lengan atas kiri, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Di mana luka tersebut semuanya menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan pencarian untuk sementara waktu. Pak, dari video viral yang kita saksikan ketika penganiayaan tersebut terjadi, sang anak dari pelaku dan korban ini juga tampaknya tidak sengaja tertendang oleh pelaku. Bagaimana kondisi anak? Ya, untuk kondisi anak sendiri sampai saat ini masih bersama ibunya atau korban dan bersama pihak keluarga dari korban. Sementara berada di Tangerang, di rumah salah satu keluarga korban. Dan untuk anak sendiri, kemarin kami sempat merencanakan untuk melakukan visum terhadap anak ketiga korban, namun dari pihak korban masih memohon waktu untuk beberapa hari ke depan untuk menenangkan diri dan bila perlu dilaksanakan visum terhadap anak ketiganya tersebut, kami akan segera melaksanakan visum. Baik. Pak Teguh Kumara, kalau kami lihat dari konstruksi pasalnya, ini juga kekerasan terhadap anak. Apakah tersangka ini melampiaskan emosinya juga ke anaknya, bukan hanya ke istrinya, tapi juga melakukan kekerasan terhadap anaknya, Bapak? Nah, sampai saat ini kami terus mendalami terkait kekerasan yang juga
kita bisa lihat di video juga terjadi kepada anak ketiganya. Apakah di situ ada unsur kesengajaan atau tidak? Sampai sekarang masih kami dalami. Oke, Pak, ini ketika pelaku kabur ke sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan, apakah betul pada saat itu korban berencana akan kabur keluar kota? Ya, untuk informasi itu kami juga terus mendalami dari beberapa saksi yang merupakan rekan kerja pelaku, yang pada saat kami mengamankan pelaku, kami dapati juga 4 rekannya itu sedang bersama pelaku di hotel, di kamar hotel, dan kami juga amankan ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Sampai saat ini kami masih mendalami. Selain KDRT Pak, apakah ada dugaan problematik lain yang dialami oleh tersangka? Karena dari pengakuan korban kemarin di media sosial, tersangka ini juga kerap melakukan selingkuh, Pak. Ya, untuk penyebab atau motif-motif lainnya dari kekerasan yang dilakukan yang sudah berulang kali, kembali lagi kami sedang mendalami dan terus mendalami terkait apa saja motif dari kekerasan yang sudah dilakukan berulang kali, bahkan 5 kali atau lebih oleh pelaku. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara atas informasinya bersama kami. Selamat sore.